Hal ini dilandasi dengan hadis itu dari riwayat Muslim ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nahaitukum anhu wastanibuhu wa ma amartukum bihi fa'alu minhu ma mastata'tum. Ya, artinya jika aku larang kalian terhadap sesuatu, maka jauhilah. Dan jika aku perintahkan kepada kalian sesuatu perintah, maka tunaikanlah semampu kalian. Nah, ini letaknya pada kata semampu kalian. Kalau kewajiban atau kalau kemungkaran atau maksiat itu sifatnya adalah wajib, ketika ini juga untuk bisa meninggalkan, ya tidak ada keringanan, gitu ya. Tetapi ketika itu perintah untuk melakukan perintah-perintah agama, ya ibadah-ibadah dan sebagainya, itu adalah semampu kalian. Ya, artinya kalau sudah kita tidak batas mampu kita, misalnya sholat tidak mau berdiri ya duduk, ya tidak bisa duduk ya berbaring dan seterusnya, gitu. Ini kan sekemampuan kita, ya itu dalam hal fikih, termasuk dalam hukum itu seperti itu. Hanya ada yang dalam Allah udah ada juga ketika misalnya perintah tidak menunjukkan harus dikerjakan seketika itu juga, sedangkan setiap larangan harus dikerjakan atau tepatnya ditinggalkan seketika itu juga. Ya. Dari sana juga lain kaidah fikih bahwa menghindari perkara yang mengandung kerusakan atau mafsadat, ya, itu mestinya didahulukan daripada mengambil maslahat. Maka jika ada suatu perbuatan yang di dalamnya terkandung mafsadat maupun maslahat, maka semestinya yang didahulukan adalah meninggalkan, yaitu dalam rangka menghindari mafsadatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya dalam hadis tadi dikatakan mendekatkan daripada Allah dengan amalan sunnah. Ya. Barang siapa yang senantiasa mendekatkan kepada Allah dengan amalan sunnah, maka Allah akan mencintainya. Banyak amalan sunnah yang besar pahalanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita membaca Al-Quran, ya sholat pun ya ada sholat sunnahnya, sholat rawatib, sholat nawafil, sholat malam, ya sholat duha dan sebagainya, ada sunnahnya. Dan puasa juga ada sunnahnya, puasa sunnah Senin Kamis, puasa bid, puasa Daud dan seterusnya. Kemudian zakat juga ada sunnahnya, ada zakat, ada sedekah, ada infak, ada hibah dan sebagainya. Dan haji pun sunnahnya itu umroh, ya untuk bisa berkali-kali kalau umroh. Haji juga berkali-kali, tapi itu sifatnya sunnah untuk yang kedua yang ketiga. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, saya ingin menekankan ke misalnya sholat malam. Sini ada perintah dalam surat Al-Isra ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari bersembahyanglah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan kamu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, jadi besar sekali pahalanya ya, ketika kita menjalankan sholat malam. Misalnya salah satu sunnah itu adalah yaitu kita melaksanakan sholat tahajud di sebagian malam. Ini bisa di sepertiga, di seperempat, maksudnya di setengah, ya atau mungkin di sepertiga akhir dan sebagainya, tergantung dari kemampuan kita. Nah, ketika kita bisa menjalankan ibadah seperti ini, maka kita akan ditempatkan oleh Allah SWT yaitu ke tempat yang mahmudah, maqama mahmudah, tempat yang terpuji, yang tinggi, ya. Masya Allah, ini hadirin yang dirahmati Allah SWT, berkali kita bisa merasakan dalam kehidupan kita ketika insya Allah ya kita rutin untuk menjalankan sholat malam, tahajud, insya Allah segala kemudahan-kemudahan kita dapatkan, ya. Kemudian kita diberi kedudukan yang cukup tinggi di sisi Allah SWT. Kemudian kita akan doa-doa kita akan kabulkan dan seterusnya. Jadi adalah yang dirahmati Allah SWT. Kemudian hadis di atas dilanjutkan yaitu ketika aku mencintainya, aku menjadi pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatan yang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangan yang ia gunakan untuk mendengar, dan menjadi kaki yang ia gunakan untuk berjalan. Hadirin yang dirahmati Allah Taala, saking dekatnya, ya
saking dekatnya kita kepada Allah dengan cara beribadah tadi, menjalankan kewajibannya, menjalankan sunnah-sunnahnya, maka Allah akan mencintai kita. Nah, di sini letaknya kecintaan Allah meliputi atau berlimpah kepada kita karena kita mau melaksanakan kewajiban dan sunnah-sunnahnya. Nah, ketika Allah mencintai manusia atau hambanya, maka Allah, masya Allah, menjadi apa? Pendengaran untuk mendengarkan, menjadi penglihatan untuk melihat, menjadi tangan untuk kita menggenggam, dan sebagainya, menjadi kaki untuk melangkah. Dalam arti bahwa segala sesuatu itu adalah betul-betul dibimbing oleh Allah SWT untuk hal-hal yang sifatnya kebaikan, kemaslahatan. Dalam hal ini hadiran yang dirahmati Allah Taala, ada seorang alim ulama yaitu namanya Ibnu Rajab berkata, maksud dari ayat tadi atau hadis tadi ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah dengan semua amal wajib, lalu dengan amalan sunnah, maka ia sungguh telah mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian naiklah lebih tinggi dari derajat keimanan, yaitu ke derajat ihsan, sehingga ia beribadah kepada Allah seolah-olah ia telah melihatnya. Kita paham bahwa namanya ihsan itu kan kita beribadah seolah-olah melihat Allah, dan kalau kita tidak mampu melihat Allah, maka Allah lah yang melihat kita. Kemudian hatinya dipenuhi ma'rifat, kecintaan, pengagungan, rasa takut dan rindu kepada Allah Taala, sehingga apa yang ada di dalam hatinya seolah-olah terlihat dengan jelas. Ketika hati telah dipenuhi oleh kebesaran Allah, maka apapun selain Allah akan tersingkir dari hati itu. Bahkan hawa nafsunya pun lenyap dan tidak ada sedikit pun keinginan kecuali apa-apa yang diinginkan oleh Allah. Dalam kondisi seperti inilah seorang tidak akan menguap atau mengucap sesuatu kecuali dalam rangka zikir kepada Allah, tidak bergerak kecuali dengan perintahnya. Ia berbicara, maka berbicaranya karena Allah. Jika ia mendengar, maka mendengarnya karena Allah. Jika ia melihat, maka ia melihat karena Allah. Jika ia memberikan sesuatu, maka hanya karena Allah SWT. Inilah yang selalu dengan hadis di atas tadi. Tadi adalah yang dirahmati Allah Taala. Mungkin ini yang dapat disampaikan sebelum ada kesimpulan nanti apa tambahan penjelasan. Insyaallah kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Insyaallah. Mari kita sebutkan sekian dengan membaca Quran surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.